Oke, kita masuk ke pasal baru namanya aturan rantai. Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu, ngulang dulu yang di matematika 1A untuk fungsi satu peubah. Jadi kalau saya punya Y sama dengan satu peubah ini ya, gitu. Kemudian X-nya sendiri fungsi T, gitu. Di depan. Setiap kali yang maka hati-hati, notasi ini artinya turunan F terhadap variabel langsung yang ada di dia. Kalau pengen menurunkan, oh ya sebentar, di kanan contoh realnya dulu. Misalkan ini sin dari X kuadrat, X-nya misalkan akar T pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud Y aksen, ya ini turunan terhadap variabel langsungnya dia. Artinya ini sama dengan dy dx. Ya, ngitungnya sin jadi cos x kuadrat kali 2x gitu aja. Nggak ada hubungan dengan t-nya. Tetapi kalau diminta menghitung dy dt, ini tadi yang dinamakan fx-nya ya, kita punya aturan rantai, yaitu turunkan dulu y terhadap x, dikalikan turunan X terhadap T gitu ya. Nah, sekarang di dua peubah. Di dua peubah versinya ada dua macam. Gini. Yang ke satu dulu. Saya punya set fungsi XY, dua peubah. X-nya sendiri bergantung ke T, Y-nya bergantung ke T. Contoh lagi dulu ya. Contohnya ini. Misalkan, ini sekarang dua peubah. Misalkan XY kuadrat ditambah sin XY gitu ya. Nah, gitu. Kemudian X-nya sendiri misalkan T kuadrat, Y-nya sama dengan misalkan T pangkat 3 tambah 1 gitu ya. Nah ini, coba saya balik, ini contohnya. Saya balik ke sini. Ini terhadap peubah X dan Y, set ini fungsi dua peubah. Lihat lagi ke contohnya. Ini, si F ini terhadap XY dua peubah. Tapi kalau saya substitusikan gini, X-nya saya ganti T kuadrat, Y-nya T pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 itu ya. Ditambah sin dari X-nya itu T kuadrat, Y-nya itu T pangkat 3 ditambah 1 gitu. Nah ini menjadi fungsi satu peubah ya terhadap T. Terhadap T dia fungsi satu peubah. Jadi terhadap T, si set ini fungsi satu peubah. Nah, tujuan kita adalah nanti dia resah nih. Nah, tujuan kita adalah menghidung d set dt. Ini caranya, ini buktinya udah nggak diberikan ya, yang biru ini. D set dt. Coba di sini ya, kembali ke sini. Set sama F sama aja ya. Kalau saya tulis df dt, d set dt ya sama aja karena set itu sama dengan F. Nah, untuk menghitung D set DT, notasinya pakai D karena satu peubah terhadap T. Bisa disubstitusi kayak gini dulu T-nya, baru ini diturunkan. Bisa juga langsung dari sini. Nah, caranya kalau langsung, tuh gini. Caranya, turunkan dulu si set ini terhadap X. Pakai do, karena ini dua peubah terhadap XY kan. Dikalikan turunan X-nya terhadap T. Pakai D, karena X satu peubah terhadap T. Ditambah, ini kalau dua peubah, satu lagi. DF atau DZ sama aja.
D set dy, sorry, do set do y, karena dua peubah, pakai do, kali turunan yang ini terhadap T. Itu ya, semuanya bermuara di T terakhirnya, karena ini. Oke, itu aja aturan rantai jenis 1. Coba kita lihat contohnya. Ini ya. Atau ambillah dua-duanya dulu. Biar nanti nggak 2 kali. Kita lihat contohnya. Contoh 1 dulu. Tulisannya cukup besar segini. Belakang kebaca nggak? Jangan WA-an. Perhatikan ke layar. Ini kebaca kurang besar. Oke. Yang ke 1 dulu. Nah, kita punya set sama dengan X pangkat 3Y. Mau menghitung ini. Nah, rumusnya itu terpola coba. D set dt ini itu fungsi dari XY ya. Turun dulu ke variabel pertama. Do ya. Karena terhadap XY dia dua peubah. Kali ininya baru terhadap T. Pakai D aja karena satu peubah X terhadap T itu. Ya. Ditambah yang variabel kedua. Do set do Y kali dy dt. Udah tinggal hitung aja. Do set dot do X. 3x kuadrat Y. Dx dt 2. D set dy. Apa? Kali dy dt 2t. Hasilnya biar aja campur aduk. Ada X, ada Y, ada T. Kecuali di soalnya dibilang tentukan turunan ini dalam variabel T. Ya ininya diganti. Dalam T ini. Gitu ya. Oke. Rom nih parah. Yang lain apalagi ya? Gak ada. Harus naruh ini. Lanjut nomor 2. Sebuah silinder jari-jari alasnya 10. Saya kumpulkan dulu. Tingginya sekian. Jadi jari-jari alas 10, tingginya 100. Silinder tersebut dipanaskan sehingga memuai dengan laju pertambahan jari-jarinya. Jadi apa itu laju pertambahan jari-jari? dr dt. dr dt 0,2, laju pertambahan tingginya dh dt ya. 0,5 gitu. Jadi R dan H ini fungsi dari T ya. Ini fungsi dari T dua-duanya, satu variabel. Nah, tentukan laju pertambahan volumenya. Jadi apa itu? dV dt gitu ya. Dengan V itu volume silinder. Oke. Kita cari hubungan V dengan R dan H. Kenapa dicari hubungan dengan RH? Karena punya turunannya yang R dan H. Kita lihat hubungannya. V itu sama dengan apa? Luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, maka dV dt kembali ini dua peubah. Oh, nggak ada duanya ya? Udah gitu aja. Nah, dia dua peubah ini. V fungsi dari R dan H. Karena R dan H-nya berubah-ubah terhadap waktu. Ini berubah terhadap waktu. Oke, dV dt menjadi apa? Rumusnya dulu. dV dr dulu kali dr dt. Salah. Do ini ya. Yang depan do enggak?
Enggak, V fungsi dari T satu perubah. Do V do H kali DH DT. Nah, DV DR apa? Turun ke R 2pi R ya. Kali DR DT, ya biarin dulu aja DR DT. Ditambah turun ke H. Ini H. Hah? Pi R kuadrat DH DT, biarin aja dulu. Nah, kemudian saat R10, H100, maka saya punya laju perubahan volume terhadap waktu, tinggal masukkannya 2pi, R-nya 10, H-nya 100, kali DR DT-nya tadi 0,2. Yang ini pi R kuadrat pi kali 10 kuadrat dikali 0,5 ya. Begitu? Paham? Tiap saat berarti dimasukin dulu apa? Enggak. Pada saat ini. Kalau R-nya udah membesar ya beda lagi. Jadi laju perubahan volumenya berubah terhadap waktu juga. Perubahannya ini kalau belum dimasukkan. Tergantung R dan H saat itu. Ini pada saat ini. Nah, ini. Paham tidak? Kalau nggak belum selesai nyatetnya bilang ya. Nah, kemudian aturan rantai yang tadi akan dipakai untuk menurunkan fungsi ini. Hati-hati ini, kita lihat nggak ada setnya ya. Ini nggak ada setnya. Ini adalah fungsi satu peubah bentuk implisit. Jadi contohnya misalkan ini. Fx-y-nya tuh misalkan X kuadrat Y tambah apa? E pangkat XY itu ya. Kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah ini yang dimaksud Fxy. Sebuah ekspresi atau pernyataan yang memuat X dan Y. Nah, ini bukan fungsi dua peubah. Ini satu peubah. Karena nggak ada setnya, nggak terlibat set di sini. Nah, di sini tersirat Y bergantung ke X. Gitu ya. Ini kan kalau diberikan X-nya 5, Y-nya kan dihitung. Jadi Y bergantung ke X. Bisa juga X bergantung ke Y. Tapi yang biasanya Y bergantung ke X gitu ya. Kalau mau X bergantung ke Y juga boleh. Variabel bebasnya Y, fungsinya yang X gitu. Nah, kalau nggak dibilang apa-apa, kita pakai yang standar. Berarti variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y. Itu Y bergantung ke X. Nah, dari sini kita mau menghitung dy dx ya. Nah, coba kita lihat. Saya akan tulis. Kalau yang ini ya. Karena di slide ini agak melompat. Saya akan tulis sekarang. Sini, di crop aja. Ini. Nah, akan dihitung ini dy dx. Ingat variabel bebasnya di sini x, tak bebasnya y. Ini gini. Nah, untuk itu coba kita lihat lagi aturan rantai tadi. Anggap x sama dengan fungsi t ya. Y juga fungsi t. Itu. Maka saya turunkannya terhadap t ini. Turunkan f xy sama dengan 0 terhadap T. Kedua ruas tentunya terhadap T ya. Tapi ini adanya XY. Jadi kayak tadi. Do F, do X kali DX, DT itu kan. Yang tadi kan kayak gitu. Do F turunan ke variabel kedua. DY, DT.
ruas kanan turunin terhadap T ya 0. 0 diturunin ya 0. Nah, kemudian diambil hal spesial. Hal khusus bila T-nya sama dengan X sendiri. Jadi di sini X-nya sama dengan T, ya Y-nya fungsi dari X gitu ya. Hal spesial. Kenapa fungsi X? Ini T-nya sama dengan X. Bila T sama dengan X, maka saya bisa tulis ini df dx, do x, dx dx, bener? T-nya sama dengan X. dy, dt-nya jadi dx. Karena ya X sama dengan T. dt sama dengan dx. Gitu. Nah, ini berapa? Kenapa? Dicoret gitu? Hah? Ah, turunan dari X adalah 1. Ini artinya turunan dari X terhadap X gitu ya. Turunan dari X pangkat 1 gitu ya. Jadi do X kali 1 tambah do Y kali dy dx sama 0. Dari sini bisa dihitung dy dx ya. Sama dengan min do x dibagi do y. Oke, ini kurang turun ya, udah lihat di sini aja. Gitu ya. Cuma nggak pakai T dulu saya di sini. Langsung ini T sama dengan X. Ya, padahal kan di halaman sebelumnya pakai T kan? Ini pakai T kan? Nah, di sini langsung pakai X. Mana? Ini. Sebenarnya tahapannya ini dulu. Terhadap T kayak halaman sebelumnya. Kemudian diambil hal khusus. T-nya sama dengan X. Muncullah rumus ini. Nah, saya biasanya nggak mengingat yang ini. Nggak ingat saya yang itu. Saya mengingatnya yang ini. Jadi ini diturunin semuanya terhadap X. Do F, do X, dx, dx. Tambah yang kedua. Do F, do Y, dy, dx. Gitu. Ya. Ini diturunin terhadap X. Nanti ya tinggal disusun aja. Ketemu yang saya coret merah. Oke. Kita lihat. Sekarang contohnya. Oke, kita lihat. Saya crop dulu. Masih nyalin nih teh. Nah, kita lihat contohnya. Coba, ngapalinnya tuh polanya. Kalau diapalin mati, rumusnya ya mati waktu ujian. Lupa. Polanya. Pertama-tama dibuat dulu supaya f, x, y sama 0. Nggak ada setnya kan di sini. Jadi saya susun dulu. X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y minus saya pindahkan. Supaya salah satu ruas 0. Inilah yang kita sebut F, X, Y. Gitu ya. Nah, turunkan terhadap X. Turunkan terhadap X. Kenapa diturunkan terhadap X? Ini mau ngitung ini. Terakhirnya harus turun terhadap X. Gitu ya. Ya, yang tadi itu. Jadi caranya, nah saya tulis lagi rumusnya supaya polanya tertanam. Tuh, ini kan F besar bergantung XY. Turunkan dulu ke variabel pertama. Terus variabel pertamanya baru turunkan terhadap X. Ini terakhir ini X ya. Oh, pakai D. Satu peubah dia. Tapi salah-salah gitu di ujian nggak dikurangi sama saya sih. Turunkan terhadap variabel yang kedua.
Nah, ini yang saya apal polanya. Sisanya tinggal susun aja. X turun ke X 1. Ini 1. Sehingga DY DX sama dengan ini pindah ruas ke kanan. Dibagi ini. Baru saya hitung. Turunan F besar terhadap X apa? 2XY gitu ya. Bawahnya turun ke Y. X kuadrat min 40Y pangkat 3. Ya, turunkan dari sini. Hah? Kok sama dengan 0 sih? Ya udah begitu. Gampang ya? Hei, yang baru datang. Sini di depan. Oh, dari WC. Berikutnya kita akan bahas aturan rantai yang kedua. Apa bedanya? Gini, set fungsi XY, X-nya sendiri 2 peubah. Y-nya sendiri 2 peubah. Kita lihat dulu contohnya di bawah. Sebelum ke sini. Ini contohnya. Set sama dengan ini. X-nya 2 peubah, Y-nya juga 2 peubah. Jadi, mundur lagi. Ini, si set ini atau F sama aja ya. Set sama F sama aja. Terhadap XY, dia 2 peubah. Terhadap ST juga 2 peubah si F ini. Ya. Kalau tadi kan si F ini terhadap T 1 peubah. Sekarang ada S, ada T. Gitu. Kemana itu? Hah? Oh, kucing. Kasih makan ya. Oke. Nah, ngitungnya teratur. Karena set itu terhadap S dan T itu 2 peubah, maka turunannya ada 2 macam turunan parsial. Do set do S dan do set do T ya. Koma ini maksudnya. Nah, kita hitung satu-satu. Kita akan ngitung do set do S, turunan set terhadap S dan terhadap T. Untuk ngitung terhadap S, turunkan ini terhadap S. Coba jadi apa? Hah? Do set boleh, do F boleh. Do set do X kali. Hah? Sebentar. Depannya belum ditulis. Do set do S sama dengan do set apa? Kali do atau D? Do, karena X fungsi 2 peubah. Tambah yang kedua. Tuh kan apal sendiri kalau polanya tahu. Gitu ya. Do set do T. Ininya aja ganti ya. Dengan T ya. Berakhir di T. Nah, jadinya ini. Berarti dia nggak nyatu ya, Pak? Kan kayak gimana ya? Nyatu. Kalau bahasa Sunda nyatu tuh makan. Bahasa paling kasar tapi. Nggak, maksudnya nggak bisa yang nggak parsial gitu. Enggak, karena set itu terhadap ST 2 peubah. Enggak ada D set DT, enggak ada. D set DS enggak ada. Yang tadi D set DT doang karena 1 peubah. Oke. Contoh. Polanya kan bisa nebak sendiri gitu. Kalau bukti rumusnya ya rada susah. Biar aja urusan orang-orang Slytherin gitu. Orang-orang berdarah murni. Oke. Nah,
Jadi, mana F-nya? Set sama dengan set. Set lagi. Sama dengan X pangkat 3Y. Ini yang kita sebut F, XY ya. X-nya fungsi ini, Y-nya ini. Enggak selalu ST-nya muncul di dua-duanya ya. Bisa aja gini. 2S tambah 7T. Y-nya sama dengan 5S. Boleh aja. Tapi ini tetap sebagai dua peubah. Kecuali ini dua-duanya nggak ada T-nya. Ya ini satu peubah lagi. Kembali ke yang aturan rantai 1. Oke. Jadi saya mau ngitung do set ditanyanya do S. Kembali rumusnya dulu. Apa tadi? Do set do X, do X, do X, do set do Y, do Y, do S ya. Ya, baru kalau kita hitung set ini si set turun ke X menjadi 3X kuadrat Y. X turun ke S 2. Set turun ke Y kali 5T. Gitu ya. Do set do T sendiri. Dari polanya. Ganti aja ininya terhadap T terakhirnya. Bisa? Paham? Itu aturan rantai. Populer keluar kalau yang nggak jenis ini. Yang halaman berikutnya. Oke, kita udah? Udah ya? Masih nyalin. Bapak, ubah. Gini, coba kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ini. Fungsi, ini hati-hati. Ini bukan fungsi 3 peubah. Ini yang terlibat hanya X, Y, Z. Ini tetap fungsi 2 peubah. Kalau 3 peubah tuh gini. U sama dengan fungsi dari variabelnya ini. Gitu ya. Kalau ininya selalu 0 mah, yang terlibat hanya X, Y, Z aja. Gitu ya. Nah, di sini terkandung variabel bebasnya X, Y, setnya sebagai fungsinya, nilai fungsinya. Ya, contoh aja ini, misalkan gini, X kuadrat Y ditambah Y akar set ditambah set XY tambah 3 sama dengan 0 gitu. Nah ini XY-nya kita pilih bebas. X-nya misalnya 10, Y-nya 6, setnya nggak bebas kan? Kalau XY-nya udah dipilih bebas, supaya ruas kiri ini sama dengan 0, setnya tertentu, harus dihitung. Jadi di sini set sebagai fungsi dari XY. Nah, tujuan kita adalah mencari do set, do X, dan do set, do Y. Ingat, 2 peubah setnya. Nah, saya akan jelaskan manual. Karena di sini kembali agak langsung. Coba ini saya crop dulu. Supaya notasinya sama. Ini. Nah, di sini anggap X-nya kayak yang turunan implisit sebelumnya. X fungsi S dan T. Y-nya fungsi S dan T ya. Kayak yang halaman sebelumnya. Kita turunkan terhadap S. Turunkan. Ini nih maksudnya. F, X, Y, Z terhadap S. Oh ya, di sini setnya sendiri fungsi X, Y ya. Yang tadi tersirat ini setnya fungsi X, Y. Nah, karena ada 3, satu-satu. Turunkan F terhadap X kali turunkan X terhadap
S. Ini mau terhadap S. Turunkan F terhadap Y. Turunkan Y terhadap S. Turunkan F terhadap Z. Kali turunkan Z terhadap S. Gitu ya. Luas kanan ya 0. Nah, kemudian diambil hal spesial. Hal spesial. Hal khusus. Kalau X, sorry. X-nya sama dengan S. Dan Y-nya sama dengan T. Boleh kan ya? Kan X fungsi X, T, boleh aja. Ini diambil kalau terjadi ini. Ini tapi saya mau nulisnya gini. Hal spesialnya S sama dengan X. T sama dengan Y. Sama aja. Tapi yang saya mau ganti soalnya S ini. Maka saya punya dari sini do F do X kali do X do X. Betul? Kan X. S-nya sama dengan X. Do F do Y do Y do X. Kenapa dihilangkan S-nya? Karena dari awal sebenarnya nggak ada S dan T-nya. Tapi kita berangkat dulu ke seperti turunan fungsi aturan rantai fungsi 2 perubah yang jenis 2. Kali gitu ya. Jadi ini semua S-nya diganti dengan X. Gitu ya. Padahal S mah enaknya diganti dengan Campina gitu ya. Gitu. Udah nggak populer ya Campina ya. Zaman saya SMP mah ya yang lain-lain belum ada. Cuma Campina dan mana satu lagi lupa. Walls, Pak. Hah? Walls kami Bandung. Barangkali udah lupa, bukan dulu belum keluar yang Walls. Nah, lihat lagi. Di sini variabel bebasnya mana? Hah? X dan Y ya. Yang tak bebasnya set. Karena X dan Y bebas, nggak ada hubungan. Beda dengan ini. Kalau ini Y bergantung ke X. Ya. X-nya diberikan, Y-nya dihitung. Kalau di sini X, Y-nya diberikan, setnya yang dihitung. Jadi, nah, karena X dan Y bebas, maka yang ini dulu yang gampang. Ini 1 kan ya, X turun ke X. Ya ini kan X turunin ke X, ya 1. Nah, yang ini karena saling bebas, nggak ada hubungan, ya 0. Gitu. Jadi jangan bingung, kok yang tadi itu ya, yang jenis 1, yang ini, loh kok ini nggak 0? Enggak, karena di sini Y bergantung ke X. Adanya hanya XY aja. Yang sekarang kita, ini, setnya yang bergantung XY. Y nggak bergantung ke X. X nggak bergantung ke Y. Jadi saya punya ini. Y turunin ke X, 0. Y dan X nggak ada hubungan. Gitu ya. Nah, dari sini saya punya rumus. Apa? Saya menghitungnya do set do X. Do set do X sama dengan min do F do X dibagi do F do set. Saya biasanya nggak apal yang ini, yang saya apalin yang ini. Karena ini kan polanya teratur. Oke, tulisan bagusnya di halaman slide-nya, cuma nggak melewati S dulu langsung ke sini. Ini nih, yang kiri. Yang ini sama aja kalau ini saya turunkan terhadap T, T-nya diganti dengan Y. Nanti dapat rumus yang sebelahnya. Memang
X memang sama dengan X dan Y-nya sama dengan T itu kan boleh atau Gini, boleh. Karena ini apa yang di halaman sebelumnya, ini mana halaman sebelumnya? Ini bebas ini nih. Ini boleh aja X-nya sama dengan X sendiri itu ya. Sama dengan S ya. Ininya sama dengan T kan boleh. X sama dengan S, Y sama T boleh. Ini kan umum, yang ini umum yang hitam. Hal spesial kalau X sama dengan S, Y sama dengan T, jadilah rumus yang ini. Gitu ya. Intinya X itu boleh sembarang fungsi dalam ST. Y juga boleh sembarang fungsi dalam ST. Kalau fungsinya X sama ini, Y sama ini, jadilah rumus ini. Dan itu kita perlukan untuk ngitung ini. karena emang variabel bebas ya kayak bukannya tak bebas. Yang mana? Yang itu, Teh? Yang tadi Hah? yang boleh sama dengan S aja. Yang variabel bebas ya? Betul. Setnya nggak boleh diubah-ubah. Setnya dari awal punyanya ini. Fungsi X, Y. Gitu ya. Cuma hati-hati kalau di ujian atau di soal tutorial, kadang-kadang dibalik. Y dan setnya yang bebas, X-nya yang fungsi. Sebenarnya kan hanya ngeganti itu aja ya. Supaya bingung itu. Saya nggak seneng soal gitu. Itu apa? Oke. Nah, yang saya ingat, oh ya, ini karena X dan Y bebas, maka Y turun ke X 0, X turun ke Y juga 0. Jadilah rumusnya ini. Dari sini bisa dihitung ininya. Do set do X dan do set do Y-nya. Sebenarnya sama aja, cuman beda itu aja ya, Pak. Eh? Maksudnya kalau yang tadi kan do Z do X sama dengan min do F per do X. Nggak tahu, udah lupa. Pokoknya begitu aja. Oke, kita lihat contohnya. Ini kecepatannya sama aja ya dengan kelas 1 lagi. Tadinya saya mau lebih cepat. Tetap aja sampai contoh ini kira-kira sejam kemarin juga. Ini belum sejam. Hah? Ya kurang lebih kemarin juga saya lupa persisnya. Tapi hampir sejam. Sejam lebih yang kemarin bahkan. Kalau sekarang kan kemarin udah tahu, sekarang bisa diperingkas gitu ngomongnya. Ngaconya yang banyak. Direkam lagi. Oke, saya hanya hitung yang salah satu. Mau yang mana? Yang ini, kiri atau yang kanan? Kanan. Nah, ini kita sebut F. Mana yang terlibat? Ada X-nya, ada Y-nya, ada set kan? Dan di sini terkandung set fungsi dari X, Y. Kita mau ngitung turunan set terhadap Y. Nggak bisa langsung. Dari sini, dari F ini. Turunkan F terhadap, karena mau ini, terhadap Y ya. Turunkan terhadap Y. Satu-satu ini ada 3 yang terlibat. Turunkan rumusnya dulu aja. Do X kali terakhirnya terhadap Y. Kalau di ujian kesalahan nulis gini, nggak saya kurangi lah. Nggak tahu yang koreksi kan bersama ya. Ya nanti kalau disalahkan, lapor aja sama saya, dibenarkan lagi. Kalau misalnya jawabannya salah dibenerin dulu. Asal jalannya betul, dibetul ya. Oh iya. Iya jawaban akhir salah gitu, udah. Saya mah biasanya full aja. Kalau dari awal saja. Dari awal sampai akhir salah. Khusus yang kamu dikurangi 10. Yang lain mah 0. Nah, iya. Kalau benar jawabannya, jalannya salah, malah disalahkan total. Yang penting mah jalannya. Turun lagi ke variabel kedua. Turunan 2-nya terakhir terhadap Y. Kan mau yang ini ya. Mau yang terhadap Y terakhir aja. Ada set.
kali luas kanan diturunin selalu 0. Udah, sekarang kita hitung satu per satu. Turun ke X berapa? Ini kan 0 kan? Ini nggak usah dihitung. Jadi ini semuanya 0. Turun ke Y. Tapi saya hitung aja supaya latihan ngitung ini. Turun ke X apa? Ini yang ada X-nya cuma ini. 3X kuadrat pangkat Y tambah 2Z. Belakangnya nggak ada X ya. Ya udah ini aja. Kali 0. Turun ke Y. X pangkat 3-nya tetap. Pangkat turunannya tetap kan ya. Kali turunan atasnya terhadap Y. Kali 1 ya. Hah? Kali ini yang ini. DY 1. Turun ke Z. Salah tadi. Turun ke Y belum selesai. Kali 1. Kan ada suku kedua tuh. Ditambah, dikurang. Ini turun ke Y ini, yang ini nih. 5 sin jadi cos ya. Kali turunan lebih dalamnya lagi terhadap Y. Kali 1 baru. Ditambah turun terhadap Z. X pangkat 3-nya tetap. Pangkat turunannya terhadap Z jadi tetap pangkat. Kali turunan atasnya terhadap Z. 2. Min 5 sin jadi cos kayak tadi. Kali turunan dalamnya terhadap Z. Kali do Z do Y. Ini dikurung ya karena ada penambahan. Sama dengan 0. Nah, udah. Maka do Z do Y sama dengan capek kita copy paste aja. Ini itu ya. Ini minus S minus lebih lama ya copy paste, lebih cepat ditulis ya. Tulis aja. Pangkat Y tambah 2Z kali 2 min 5 cos Y kuadrat min Z kali min 1. Gitu. Do Z do X sama aja. Ininya semua turuninnya terhadap X terakhirnya. Oke, begitu? Paham? Sama-sama sejam tuh. Pindah topik sekarang. Kalau nggak paham tanya. Harus paham polanya. Kalau diapalin lah rumusnya, waduh bisa mati gitu. Nggak diapalin aja bisa mati, apalagi diapalin. Polanya yang ditangkap. Ya? Yang keras, Ini kali 1 kenapa? Nggak diajak apa? Yang nggak diajakin lah kali 1, ngapain kali 1 itu di sini? Nggak diajak kayak piknik aja. Kali 1 itu. Oke, lanjut ya. Kita pindah topik sekarang. Pasal berikutnya maksimum minimum. Pengertian dulu maksimum minimum. Sebenarnya mungkin udah di kepala kalian, tapi ya saya sampaikan lagi. Diberikan fungsi 2 peubah ini. Gitu ya. Ini saya gambar pakai MATLAB, fungsinya udah lupa.
Gitu ya. Nah, kemudian fungsi 2 peubah f ini dikatakan mencapai maksimum di P0. Artinya apa? P0 ini X, Y ya. 2 peubah X0, Y0 gitulah. Supaya enggak nulis 2 gini, saya sebut aja titik P0. Tapi dia pasangan ini. Di domain fungsinya. Nah, F dikatakan mencapai maksimum di titik ini bila nilai fungsinya di titik tersebut yang paling gede dibanding nilai fungsi di titik P yang lainnya. Seluruh Boleh sama ya. Boleh sama, tapi nggak ada yang lebih gede dari dia. Gitu. Jadi P0 ini banyak di Bali. Ya kan, gede itu namanya orang Bali kan. Gede Raka, gede apa, yang aneh teman saya itu. Nilai fungsinya, setnya ini disebut nilai maksimum. Jadi terjadinya di titik ini maksimum, nilai maksimumnya setnya itu. Jadi kalau di gambar ini, nilai maksimum di sini ya, paling tinggi. Minimum sama aja. P0 disebut titik minimum bila nilai fungsi di P0 paling kecil dibanding yang lain. Boleh ada yang sama. Ini minimum. Kemudian ada maksimum lokal. Kalau ini maksimum atau maksimum global ya. Ini minimum atau minimum global. Ada yang lokal. Kalau lokal bedanya apa? Ini, kayak ini maksimum lokal. Artinya, kalau ini saya buat di bidang XY-nya itu titik P0-nya, di sekitar P0 aja saya bikin misalkan sebuah cakram di sini. Di cakram ini, XY-nya, dia paling tinggi di titik P0. Jadi maksimum di daerah sekitar dia aja. Ini maksimum lokal, ini maksimum lokal. Ini maksimum lokal enggak? Lokal juga ya. Kalau dibikin hanya di sekitar dia, oh dia paling tinggi juga. Gitu ya. Oke. Begitulah. Jadi kalau tingkatan, oh satu lagi minimum lokal sama. Ini minimum lokal. Kalau dilihat di sekitar dia minimum. Ini juga minimum lokal. Tapi kalau dilihat di seluruhnya, ini nggak minimum global. Yang ini minimum global. Dengan demikian, yang minimum global termasuk minimum lokal, betul? Yang maksimum global atau maksimum aja, termasuk maksimum lokal juga. Gitu. Oke. Jadi, untuk mencari titik maksimum atau minimum, cari aja yang lokal dulu semua. Jadi misalkan mencari minimum global. Cari aja minimum lokal semua. Yang paling kecil jadi minimum global. Gitu ya. Bingung? Hah? Gini teh apa? Hah? Rambutnya mau kayak gitu? Hah? Gimana ya? Mencari maksimum, cari aja maksimum lokal semua. Bandingkan nilainya. Yang paling besar jadi maksimum. Kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada istilah titik ekstrim. Titik ekstrim tuh ya maksimum juga minimum gitu ya. Supaya nggak nyebut titik maksimum atau minimum. Sebut aja titik ekstrim. Gitu. Ada ekstrim yang ini, yang dua ini. Titik ekstrim global. Yang ini ekstrim lokal. Kalau nggak dibilang apa-apa titik ekstrim, ya maksudnya yang global. Titik ekstrim tidak selalu ada. Contohnya ini. Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Titik maksimumnya ada nggak? Nggak ada. Pasti taking nggak kan? Ini gambarnya apa? Nggak ada parabola di paraboloida. Yang kayak corong gitu ya. Titik minimumnya ada nggak paling kecilnya? Ada di 00 ya. X-nya 0, Y-nya 0 paling kecil dia. Minimumnya ada, maksimumnya nggak ada.
Gitu. Jadi nggak selalu ada maksimum minimumnya. Udah ini nggak usah dibaca. Tuh, nggak usah dibaca malah dibaca. Nggak usah dibaca ini. Kayak mahasiswa tuh suka sebaliknya. Pertaksamaan juga. Pertaksamaan jangan dikali silang. Dikali silang malah di ujian. Jadi ngajarnya harusnya terbalik ya. Pertaksamaan kalikan aja silang gitu. Nanti kan jadi sebaliknya. Justru malah. Hah? Nah, bagaimana mencari titik maksimum dan minimum lokal? Kita nyarinya yang lokal aja. Nanti kalau udah ketemu lokalnya, yang paling kecil jadi minimum, yang paling besar jadi maksimum gitu ya. Cari maksimum lokal dan minimum lokal. Oh, ini kurang lokal. Ya, semua lokal dulu. Pokoknya semua lokal. Nah, calon-calonnya sama dengan di fungsi satu peubah. Yaitu kalau di satu peubah calonnya apa? Titik stasioner. Stasioner itu apa? Yang turunannya 0 ya. Kalau di sini yang turunan parsialnya 0. Ini. Ini kan isinya adalah apa? Vektor turunan ke X, turunan ke Y. Nah, ini 0, ini 0. Itu ya, yang turunan parsialnya 0. Itu namanya titik stasioner. Calon belum tentu jadi ya. Kemudian titik singular yang turunannya tidak ada. Di dua peubah nggak akan dibahas lah ini. Terlalu susah. Kalau di satu peubah gampang, yang lancip gitu. Kayak harga mutlak di 0. Kemudian titik batas. Ini juga rumit, tapi akan dibahas. Ada contohnya nanti. Oke? Nah, jadi untuk mencari titik minimum lokal dan maksimum lokal, ini lokal selalu ya. Lokal, kurang lokal, tambahin lokal. Semuanya lokal. Ini lokal, lokal, lokal semua. Nggak ada lokalnya. Kadang-kadang ada. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat contoh ini dulu. Ini contoh terlalu spesial. Nggak akan keluar yang model gini. Coba. Kita akan mencari titik si mama. Bentar. Oke, kita lihat ini yang spesial. Tadi kan untuk mencari titik ekstrim, nggak mau, ini maunya global. Titik ekstrim, titik maksimum dan minimum. Maksimumnya dulu. Dirasa-rasa dari sini. Pasti nggak ada ya. Kalau X-nya besar sekali, Y-nya besar sekali, atau X-nya 0, Y-nya besar sekali, ini jadi taki nggak kan? Pasti maksimumnya nggak ada. Oke, tapi kita akan hitung. Calon maksimum minimum lokal dulu. Calonnya titik stasioner, titik singular, titik batas. Ini batasnya mana? Nggak ada, XY-nya nggak terbatas, berapapun boleh. Titik singular, ini kita lihat polinom dua peubah. Selalu punya turunan. Jadi, ini nggak ada. Tinggal yang stasioner aja. Kita cari. Stasioner itu adalah turunan ke X dan turunan ke Y harus 0. Turunin ke X. Turunin ke Y. Gitu ya. Jadi masih ingatnya soal korupsi juga nih. Ya, miskin. Oke, ini disama dengan 0 ya. Titik stasioner. Turunan parsialnya 0. Ini 0 berapa X-nya? 2. X-nya 1. Ini 0, Y-nya 0. Jadi 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Supaya dua-duanya 0 ini. Nilai fungsinya saya hitung. Biarin aja, belum dipakai nilai fungsinya. Sekarang, singular dan batas tadi udah nggak ada. Nah, yang ini mah kebetulan fungsinya spesial. Coba kita lihat. Ini kalau saya hitung, saya mau kuadratkan sempurna,
Jadi ini ditambah 1, yang ini tambah 1, harus dikurang 1 ya, supaya nggak merubah soal. Ini menjadi ini, paham? Nah, ini paling kecil berapa? Hah? Masa bisa 1? Ini hasilnya paling kecil berapa? Paling kecil 0 ya? Nggak bisa negatif kan? Yang ini paling kecil berapa? 4. Bukan Y-nya, Y kuadrat per 4-nya. Ini seluruhnya bukan Y kuadrat per 4. 0 juga kan? Ini juga maksudnya seluruhnya bukan X ya. Jadi ini selalu lebih besar dari berapa? Hah? Ada -1, ada 1, ada 2. Gimana nih? Ini paling kecil berapa dia? Hah? -1 ya? Kan ini pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ini lebih besar atau sama dengan 0. Dikurangi 1. Paling kecil dia -1. Jadi untuk semua X dan Y berapapun, fxy, berapapun xy-nya, gitu ya. Tadi f1,0 -1. Jadi 1,0 titik apa? Minimum langsung global ya. Global. Karena nilai fungsi selalu lebih besar sama dengan -1. Di titik 1,0 nilainya -1. Di titik lain pasti lebih besar kan? Atau sama dengan. Nah, jadi ini titik minimum global. Tapi ini nggak kepake. Contoh ini lupa juga nggak apa-apa. Yang kepake halaman berikutnya. Kan ini mah spesial. Bisa diginikan fungsinya. Nah, gimana kalau secara umum? Secara umum, rumusnya ini. Tuk. Nah, ini harus apal. Saya ceritain sedikit ini. Ya. Langkahnya punya fungsi 2 peubah. Set sama dengan fungsi XY. Mau dicari titik maksimum dan minimum lokal. Kalau dia titik batas atau titik singular, alatnya nggak bisa pakai yang biru ini. Yang biru ini hanya untuk titik stasioner. Jadi dari sini hitung titik-titik stasionernya. Itu ya. Mungkin lebih dari 1. Apa itu titik stasioner tadi? Turunan ke X 0, turunan ke Y 0. Dapat titik-titik stasionernya. Setelah itu, oh ya, ini ngitungnya ini ya, dibuat 0, FY juga dibuat 0. Setelah itu, ini dapat pasangan titik stasionernya. Sebutlah titik stasionernya P0. Setelah itu kita hitung ini. Fxx, Fxy, Fyy. Setelah itu kita hitung ini. Fxx di titik stasioner dikalikan Fyy di titik stasioner dikurangi Fxy di titik stasioner pangkat 2. Sebenarnya ini asli rumusnya Fxy kali Fyx. Tapi Fxy sama Fyx kepada kalau fungsinya bagus sama. Jadi ditulis gitu kuadrat. Ini disebut D. Nah itu akurkan ke sini. Harus hafal. Biasanya yang C dulu. Kalau D-nya negatif, maka titik ini titik pelana. Titik pelana itu titik seperti di sadel kuda. Di sadel kuda, aduh saya paling nggak bisa ngegambarnya. Gimana ya? Sadel kuda tuh pokoknya ini kan ke bawahnya gitu kan? Ya.
sebagian di titik sini gitu ya, itu bukan titik maksimum karena ini kan lebih tinggi sebelahnya kan, dia bukan titik maksimum, tapi juga bukan titik minimum karena terhadap yang ini dia bukan minimum. Jadi terhadap satu bagian seperti minimum, terhadap bagian lain seperti maksimum. Tapi keseluruhannya ini bukan maksimum minimum. Mau lokal juga enggak. Gitu ya. Ya yang seperti itu titik pelana. Nah, oke, kita lihat contohnya. Nah, berhubung ini kalau ditulis panjang, maka saya udah menyediakan solusinya, tadinya mau saya kirim, tapi ini nggak jalan nih. Coba lagi, Pak. Coba lagi, nggak percaya lah internet ITB, Raya. Connect bisa nih. Wah, Pintar juga dia. Pagi-pagi masih dingin tadi ya. Saya kirim ya. Mana ini? Itu solusi 3 contoh itu. WhatsApp. Mana? K28. K08. Hah? iya, Pak. Mana? Hah? Mana di bawah grup mana? Mana, mana, mana? Atas, Pak. Nggak ngerti saya. Sama kontaknya, Pak. Bawah, Pak. Di bawah, Pak. Kanan kiri, Pak. Udah. Kiri. Nggak apa-apa, kenapa? Namanya apa? Sebentar. Kirim dulu aja ini. Soal bocor juga nggak apa-apa, asal nggak disengaja mah. Ini sini kan ya? Benar-benar itu ke situ ngirimnya saya. Ya, Pak, benar, Pak. Jadi kalian nggak usah nyalin, dengerin aja ya. Ini udah saya kirim. Warna-warni apa? Ada yang penting nggak? Ntar dulu. Aduh ini dia. Oke, kita akan bahas contoh-contoh mencari ekstrim fungsi dua peubah. Ini soal yang ke-1. Nggak usah disalin ya, udah dikirim WA. Nanti aja salinnya di rumah. Diberikan fungsi ini, A dan B-nya besar 0. Tentukan dia titik, nanti pakai ini. Titik maksimum lokal, minimum lokal, titik pelana, atau kalau D-nya 0, sial. Nggak ada kesimpulan. Nanti kalau mau nggak perlu Harus cari cara lain. kayaknya. Heeh. Oke ya, ininya nanti aja. Ngapalin nanti kita bolak-balik lihat. Langkah pertama, calon-calonnya tuh apa tadi? Titik stasioner, titik singular, titik batas. Ini polinom kan? Dua peubah. Jadi turunannya pasti ada. Singular nggak ada. Batasnya nggak ada. XY-nya boleh berapapun kan? Betul? Jadi saya cari titik stasioner aja. Turunin ke X. Hasilnya ini. Turunin ke Y. Hasilnya ini. Oke? Dibuat 0. Gitu. Turunin ke Y juga dibuat 0. Hasilnya X-nya 0, Y-nya 0. Jadi cuma dapat satu titik stasioner. Setelah itu hitung ini. Kita mau ngitung ini. Perlu fxx, fyy, fxy. Di sini set ya saya. Set xx ini. Turun ke x, turun ke x lagi jadi ini. Ini turun ke y 0, nggak ada y-nya. Ini turun ke y, set y 2 per ini. Hitung d-nya.
Ngitung D itu apa tadi? Turunan ke X, XX di titik stasioner. Semua dihitung di titik stasioner. Kita hitung. Set XX di titik 00. Ah, ini udah nggak ada XY-nya. Jadi tetap aja karena ini konstanta. Ini konstanta, jadi ini titik ini udah nggak pengaruh ya. Setelah itu hitung D-nya. D itu set XX kali set YY di titik stasioner kali ini. Kalau dihitung, didapat nilainya sekian. Selalu negatif. Ya. Kalau selalu negatif, kita lihat sini. Berarti titik pelana. Begitu. Jadi titik pelana. Paham? Sedikit paham. Hah? Oh, ZXY-nya tuh emang selalu sama dengan 0. Enggak. Nanti yang kedua contohnya enggak. Ini kebetulan set XY-nya 0. Di titik P0, di titik P, ya 0 juga. Kebetulan ininya 0. Gitu ya. Oke. Yang kedua. Rumusnya yang 4 tadi nggak usah dihafalin dulu. Nanti kita bolak-balik ke rumus yang D tadi. Tentukan titik pada ini yang jaraknya paling dekat ke titik asal. Nah, coba. Ini sebuah permukaan. Saya ilustrasikan aja permukaannya seperti yang biru. Bukan gambar sebenarnya. Pokoknya ada permukaan. Jangan tidur. Kamu tidur? Enggak? Oh, kayak merem. Oh, itu. Oke, diberikan sebuah permukaan yang biru. Tentukan titik pada permukaan ini yang jaraknya ke titik 000 paling dekat. Kita mau nyari titik P di mana gitu di permukaan ini yang paling dekat ke 000. Nah, karena nggak tahu, sebut aja ini sembarang titik. Sembarang titik pada permukaan yang biru. Karena belum tahu, ya notasikan X, Y, Z. Gitu ya. Kita akan mencari berapa X, Y, Z ini supaya jaraknya paling dekat. Jaraknya saya sebut D. Paham ya? Oke. Nah, coba. Kalau ini titik P, koordinatnya X, Y, Z, jaraknya ke 00 adalah ini. Tuh. Jarak 2 titik. X-nya dikurangi 0 kuadrat, Y kurang 0 kuadrat, Z kurang 0 kuadrat. Diakarkan. Jadi D ini. Tujuan kita adalah mencari berapa X, Y, Z supaya D-nya minimum, betul? Tapi ini kan fungsi 3 peubah. Ini kan ada X, ada Y, ada Z. Tiga-tiganya berubah-ubah. Nggak ada alatnya. Harus diubah dulu ke 2 peubah. Caranya gimana? Kita lihat. P itu pada permukaan yang biru. Berarti memenuhi ini kan? Berarti Z kuadratnya bisa saya ganti dengan ini. X kuadrat Y tambah 4. Ini. Z kuadratnya ganti dengan ini. Nah, ini udah fungsi 2 peubah. Sebenarnya tinggal dikerjakan seperti soal nomor 1. Ya. Tetapi ini ada tambahan. Kalau kita mau mencari titik maksimum atau minimum dari sebuah fungsi yang di bawah akar, cukup mencari maksimum minimumnya yang tanpa akar. Hasilnya akan sama titiknya. Nilainya beda. Yang ini diakarkan, yang ini nggak diakarkan. Setnya sih beda. Tapi XY-nya akan ketemu sama. Kenapa saya ubah tanpa akar? Karena pakai akar turunannya susah. Hitungannya rumit. Jadi tujuan kita adalah mencari mencari titik X, Y supaya ini minimum. Saya ubah. Saya akan mencari titik X, Y dari fungsi ini aja yang tanpa akar. Ya. Supaya mencari titik minimum ya. Supaya nilai fungsi ini minimum. Oke. Untuk itu ini. Nah, untuk itu
Caranya gimana? Kayak nomor 1. Cari titik stasioner, titik singular, titik batas. Ini nggak ada batas ya, betul? XY-nya berapapun boleh. Titik batas nggak ada. Ini polinom. Selalu bisa diturunkan. Nggak ada titik singularnya. Tinggal titik stasioner aja. Titik stasioner, turunan ke X. Turunan ke Y. Dibuat 0. Turunan ke X sama dengan 0. Susun. Ketemu X-nya 0 atau Y-nya min 1. Ya. Kemudian turunan parsial ke Y dibuat 0. Nah, dari sini kita harus cari pasangan XY yang menyebabkan ini 0, ini juga 0. Tadi yang ini 0, X-nya harus 0. Saya pakai, kalau X-nya 0, saya hitung berapa Y-nya dari sini. Ketemu Y-nya 0. Jadi titik 0,0. Kalau Y-nya min 1, saya cari lagi X-nya dari sini. Y-nya min 1, masukkan ke sini. Hitung. X-nya ada 2. Jadi titik stasionernya adalah saat X-nya 0, tadi Y-nya 0. Saat Y-nya min 1, ini Y-nya min 1 nih. X-nya tadi dapat 2. Min akar 2 sama akar 2. Ada 3 titik stasioner ya. Bingung nggak? Kenapa tadi kita kan dari fx sama dengan 0, kita dapat x0 sama fy minta tuh. Terus pas di fy sama dengan 0, kita masukinnya dari x0. Nah, kita mencari semua pasangan yang menyebabkan ini 0 dan ini 0. Yang ini 0 dipenuhi oleh ini dan ini. Yang ini 0 dipenuhi oleh ini. Jadi, supaya fx 0, saya boleh ini, boleh ini. Supaya fy 0 harus memenuhi ini. Nah, berapa sekarang x dan y-nya? Supaya memenuhi kedua-duanya. Berarti saya substitusikan ini 0 juga harus memenuhi ini. Memenuhi ini dan memenuhi ini. Jadi saya substitusikan. Kemudian memenuhi ini dan memenuhi ini. Ya saya substitusikan y-nya min 1. Gitu ya. Oke. Ada 3 titik stasionernya. Hitung nilai D-nya untuk ketiga titik tadi. Ya teknis lah. Ini mah gampang. Cuma panjang. Saya hitung turunan fxx. Ini turun ke x menjadi 2 ditambah 2y. Fxy turun ke x, sekarang turun ke y. Tinggal 2x. Turun ke y lagi. Tinggal 2. Nah, supaya ngitungnya teratur, kita bikin tabel aja. Di titik, ini titik yang mau dihitung. Fxx-nya, fxy-nya. Masukkan ke sini satu-satu. 0,0 jadi 2. 0,0. Oh, salah. Ini FYY dulu. 0,0 masukkan ke sini. Ya, karena konstanta ya tetap 2. FXY-nya 0,0 masukkan 2 kali 0. 0. Demikian juga titik yang lain ya. Oke. Nah, D-nya dihitung dari apa? Fxx kali FYY dikurangi ini kuadrat. 2 kali 2 dikurangi 0 kuadrat. 0 kali 2 dikurangi ini kuadrat. Gitu. Ini kok. Oh benar ya, dikurangi ini kuadrat. Jadi, kita akurkan. Yang D-nya kecil 0, pelana. Ini pelana, titik ini pelana, ini pelana. Nah, yang ini, D-nya besar 0. Lihat, D besar 0 tuh ini. Kita lihat fxx-nya. Kita lihat, fxx-nya besar 0 atau kecil 0. Fxx-nya besar 0. Fxx-nya besar 0. Ini minimum lokal. Selesai.
D-nya lebih besar daripada 0. Tapi fx-nya sama dengan 0 itu kenapa kan? Mungkin nggak? Di dunia ini kan segala macam mungkin. Mungkin nggak? Tadi D-nya besar 0, apa? Dan sama dengan 0. Fxx-nya sama 0. Kenapa? Kalau ini 0, yang ini kan jadi 0, betul? Pasti negatif ini. Negatif atau 0 ya. Kalau ininya 0 ya 0. Tapi ini kan kuadrat. Paling kecil 0 ya. Kalau fx-nya 0, fx-nya 0, ini bukan lebih besar, ini 0. Pasti D-nya negatif atau 0. Gitu. Jadi kemungkinan ini udah lengkap kalau diamati. Gitu ya. Oke, paham? Nomor 3 samanya dengan kelas FTSL, nggak keburu. Udahan